Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang saudara-saudara. Perkenalkan, nama saya Muhammad Azizul, Prodi Teknik Mesin angkatan 2019 Universitas Negeri Manado. Jadi, kesempatan kali ini saya akan menjelaskan beberapa penggunaan dan peralatan dasar pemengkelan pada konstruksi logam. Jadi, disimak ya videonya. Salam engineer. Oke sobat engineer, sekarang kita masuk kepada pembahasan. Jadi di sini saya sudah menyediakan 4 alat sederhana pada pemengkelan yang akan kita bahas nantinya. Nah, alat yang pertama yaitu kunci ring. Baru kunci pas, klem C atau klem G. Kemudian ada kunci allow atau biasa disebut dengan kunci L. Oke, sekarang kita masuk pada alat yang pertama kita review, yaitu kunci ring. Nah, spesifikasinya, jadi kunci ring ini terbuat dari bahan tensil tinggi dengan paduan logam krom vanadium. Jadi bentuk rahangnya ini berbentuk heksagonal, berbentuk segi 6 dan segi 12. Jadi bentuk rahangnya yaitu bulat otomatis, menutupi semua bagian luar dari baut ataupun mur. Sekarang kita masuk kepada fungsinya. Jadi fungsi dari kunci ring ini sendiri yaitu untuk mengencangkan ataupun mengendorkan baut ataupun mur yang berbentuk heksagonal. Sekarang kita masuk kepada cara penggunaannya. Jadi sebelum melakukan pekerjaan pada pemengkelan, alangkah lebih baiknya kita selalu mengutamakan keselamatan kerja. Jadi minimal di sini kita menggunakan kaos tangan untuk melindungi tangan kita dari apa-apa yang tidak kita inginkan nantinya pada saat mengerjakan suatu alat ataupun mengerjakan suatu alat pada pemengkelan. Nah, sekarang saya akan menjelaskan cara penggunaannya. Jadi di sini baut yang kita buka itu baut ukuran 18, kemudian kunci ring yang kita gunakan kunci 18 juga. Nah, cara menggunakannya itu bila kita ingin mengencangkan, yaitu kita putar ke kanan begini saat mengencangkan. Nah, bila ingin dikendorkan, diputar ke kiri. Nah, jadi begitu cara kerjanya. Jadi itu adalah cara kerja daripada kunci ring itu sendiri. Kemudian alat yang kedua yang akan kita review yaitu kunci pas. Nah, jadi spesifikasi dari kunci pas ini yaitu kunci pas ini terbuat dari logam paduan atau logam paduan krom vanadium. Kemudian bentuknya datar ya, dengan modal rahang yaitu bisa digunakan secara bolak-balik cara penggunaannya. Jadi kemudian kunci pas ini tidak bisa digunakan untuk mengunci mur atau baut yang secara berlebihan. Jika dipaksakan membuka ataupun mengunci, objeknya bisa rusak. Jadi itu adalah spesifikasinya. Kemudian kita masuk kepada fungsinya. Jadi fungsi dari kunci pas ini yaitu mengencangkan ataupun melepaskan baut dan mur yang momennya tidak terlalu kuat ataupun pengencangannya tidak terlalu kuat begitu. Oke. Dirancang untuk membuka ataupun merapatkan baut yang tidak dapat dijangkau oleh kunci ring ataupun kunci sok. Nah, sekarang kita masuk kepada cara penggunaannya. Jadi cara penggunaan dari kunci pas ini yaitu bila kita ingin membuka baut atau mur. Jadi cari kecocokan dari kunci yang kita gunakan. Nah, misalnya kan di sini kan ini kan kunci 20 dan 22 ya.
Cari juga baut yang ukurannya 20 atau 22. Nah, kemudian paskan baut itu ataupun mur itu sampai rahang-rahangnya mencengkram sepenuhnya. Nah, kemudian jangan digunakan pada mur ataupun baut yang momen pengencangannya kuat, karena itu sangat tidak efisien bila menggunakan kunci ini. Kemudian diputar secara perlahan-lahan sesuai dengan kehendak Anda. Nah, begitu cara penggunaannya. Oke. Nah, sekarang kita masuk kepada alat yang ketiga. Nah, alat yang ketiga yang kita gunakan yaitu kunci allow atau sering disebut dengan kunci L. Jadi spesifikasinya, jadi biasa dinamakan kunci L karena berbentuk L. Jadi ini berbentuk huruf L. Kemudian kunci L ini terbagi menjadi dua jenis. Jadi cuma berbeda di penampangnya. Jadi ada L yang berbentuk heksagonal pada penampangnya, ada juga yang berbentuk bintang. Jadi kunci L ini terbuat dari bahan vanadium dan beberapa jenisnya menggunakan bahan baja. Kemudian fungsinya yaitu untuk melepaskan ataupun mengencangkan baut yang kepalanya menjorok ke dalam. Biasanya berbentuk ini, menjorok ke dalam. Baut yang menjorok ke dalam biasanya berbentuk heksagonal atau persegi 6 dan berbentuk bintang. Jadi itu fungsinya. Nah, sekarang kita masuk kepada cara penggunaannya. Jadi cara menggunakannya itu cari kecocokan pada kunci L dengan baut yang ingin kita buka. Nah, kan ini udah cocok kan? Nah, cocok. Nah, sekarang kalau kita ingin kita ingin mengencangkan ataupun mengendorkan, pada saat ingin dikencangkan yaitu putar searah jarum jam ataupun putar ke kanan. Kalau ingin dikendorkan, putar ke kiri berlawanan dengan arah jarum jam. Nah, jadi itu adalah cara penggunaan dari kunci L itu sendiri. Nah, sekarang kita masuk kepada alat yang keempat, yaitu klem C atau biasa disebut dengan klem G atau ragum. Nah, sekarang spesifikasinya yaitu jadi klem ini terbuat dari besi baja atau besi cor. Perangkat ini biasa digunakan sebagai penjepit ataupun penahan yang biasa memegang ataupun menjepit benda yang ingin dikerjakan. Nah, kemudian pada bagian atasnya ini, jadi ini sebagai tepi datar atau sebagai tumpuhan tumpuhan pada alat yang kita kerjakan. Kemudian di bawahnya ini terdapat ulir. Nah, ini yang sebagai penjepitnya nanti. Ini akan mendorong alat sampai benar-benar merekat pada tepi atasnya. Yang ini akan menjepit daripada alat yang akan kita kerjakan. Nah, sekarang kita masuk kepada fungsinya. Jadi fungsinya itu sebagai penahan ataupun penjepit daripada apa yang ingin kita kerjakan ataupun alat yang kita kerjakan biasanya digunakan di meja kerja seperti pengelasan, pemotongan dan lain-lain. Jadi itu adalah fungsinya. Nah, sekarang kita masuk kepada cara penggunaan dari klem C. Nah, jadi cara penggunaannya itu, misalkan kita akan melakukan pengelasan. Nah, di sini saya sudah menyediakan dua besi. Biasanya misalkan kita mau mengelas dari salah satu sisinya, jadi klem C ini sangat berguna. Itu sangat membantu kita dalam melakukan pengelasan. Nah, cara penggunaannya yaitu kita rekatkan begini, kemudian kita putar tuasnya searah jarum jam untuk mengencangkannya. Nah, begini kita putar. Nah, sampai benar-benar kencang. Nah, baru kita las pada bagian yang ingin kita las. Misalnya di sini kita mau las bagian sininya, kita las. Kemudian
Cara mengendurkannya itu putar berlawanan arah jarum jam. Nah, jadi begitu cara penggunaan dari klem C itu sendiri. Jadi itu tadi adalah review singkat tentang alat-alat sederhana yang biasa digunakan di perbengkelan. Jadi semoga video ini ada manfaatnya untuk teman-teman. Jadi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.